pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI untuk menunjang produktivitas kita. Nah, jadi kalau kita di industri itu mungkin mengenal ya, ada beberapa kali dalam sejarah itu kita revolusi industri ya, terutama dalam industrialisasi itu menggunakan mesin uap seperti itu. Nah, ini kita sebut era industri 1.0 ya. Kita namanya sekarang ini revolusi industri 4.0 ya, atau digitalisasi. Dari internet itu berkembanglah lagi menjadi kecerdasan buatan ya, artificial intelligence. Jadi nanti ke depannya ini kita akan menghadapi revolusi industri 5.0 ya. Di peringkat daya saing SDM di Indonesia ini masih posisi 47 dari 60 negara di dunia ya, gitu ya. Drone itu walaupun drone-nya itu hanya sekedar alatnya ya, alat untuk mengambil data, tapi nanti yang mendeteksi itu adalah algoritma AI-nya. Nah, AI itu singkatan dari artificial intelligence. Ya. Jadi teknologi yang dia bisa membantu berpikir dan bekerja seperti manusia. Nah, ada yang namanya atau istilahnya itu prompt engineering. Pusing ya gitu. Apa ya? Gimana ya cara ngasih instruksinya gitu ya? Sampai diulang berkali-kali kok nggak sesuai. Ada tipsnya, ada ilmunya. Nah, ini ada formulanya. Tadi memang masih ada resiko ya, data yang masih sensitif. Nah, ini jangan sembarang diinput. Nah, Sejarah revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap pada tahun 1700, di mana mesin uap tersebut bisa bergerak dengan tenaga uap untuk menunjang produksi dan pekerjaan harian. Penemuan saat itu disebut dengan Industri 1.0. Lalu berselang 100 tahun kemudian ditemukan tenaga listrik yang mana bisa menunjang produksi massal yang lebih efisien, sehingga disebut dengan revolusi industri 2.0. Pada tahun 1900 adanya komputer dan perangkat elektronik seperti HP yang mana menunjang produktivitas dari masa sebelumnya. Saat itu disebut dengan industri 3.0. Yang kita hidup saat ini disebut dengan revolusi industri 4.0 atau dapat disebut dengan digitalisasi. Kedepannya kita akan menghadapi revolusi industri 5.0 yang mana ada robot dan teknologi yang semakin canggih daripada kita sekarang ini. Poin berikutnya yaitu pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 53 dari 64 negara untuk daya saing digital, sehingga saat itu menekankan pentingnya program update keterampilan upskilling dan pelatihan ulang atau reskilling agar pekerja tetap relevan dengan update keterampilan yang mana mengikuti perubahan zaman. Dan peringkat daya saing SDM di Indonesia masih pada posisi 47 dari 60 negara di dunia berdasarkan data Institute for Management Development World Talent Ranking pada tahun 2023. Berikutnya itu AI atau Artificial Intelligence atau teknologi yang bisa membantu berpikir dan bekerja seperti manusia, namun sebagai asisten kerja bukan pengganti manusia. AI ini penting untuk meningkatkan produktivitas individu dan tim. Contohnya membantu daily task seperti pada administrasi, operasional, dan manajerial. Jika pada administrasi seperti membuat laporan harian, menyusun email resmi, dan merangkum dokumen panjang. Jika operasional seperti analisis hasil panen, monitoring produktivitas, dan prediksi kebutuhan. Serta jika manajerial seperti insight dari data dan draft keputusan strategis. Contoh AI sendiri ada seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, dan lainnya. Cara menggunakan AI dengan efektif yaitu dengan memberikan instruksi jelas atau prompt, yang mana formulanya bernama RTCVT atau role, text, konteks, format, dan tone. Di mana role adalah maksudnya AI ini berperan sebagai siapa, kalau teks apa yang dilakukannya, lalu konteksnya adalah informasi pendukungnya itu kita isi apa, formatnya bentuk outputnya sebagaimana, dan tone atau gaya bahasanya yang mau dipakai adalah yang bagaimana. Dan tak lupa AI itu sendiri digunakan sebagai asisten bukan sebagai pengganti keputusan. Poin kelima yaitu keuntungan dari AI adalah efisiensi operasional meningkat, pengambilan keputusan lebih cepat, SDM lebih fokus kepada pekerjaan strategis, dan transformasi digital perusahaan akan tercapai. Sedangkan risikonya yaitu data sensitif atau jangan sembarang input. Hasil AI perlu dicek ulang, tidak adanya 100% data AI itu akurat, dan pastinya perlu SOP penggunaannya. Itulah lesson yang telah dibawakan oleh Bapak Yusuf Kurnia Badriawan, seorang AI engineer dan research yang telah membawakan webinar dengan judul pemanfaatan AI untuk menunjang produktivitas. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.